Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2887 Mengambil Risiko. Dong, dong, dong. Serangkaian detak jantung berirama datang dari kedalaman kehampaan. Hati Ye Yuan seolah direbut oleh sesuatu, membuat seluruh orangnya ingin meledak. Puhwar. Akhirnya, Ye Yuan tidak bisa menahan diri, dan seteguk darah menyembur keluar. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada aura hegemon Cloudmound. Apakah ini kekuatan Chaos Bloodstone? Ye Wugui melirik Ye Yuan dan berkata, tidak buruk. Kekuatan Chaos Bloodstone hampir tak tertahankan di bawah Emperor Realm. Bahkan jika Anda memasuki hamparan kehampaan ini, Anda akan langsung meledak juga. Kekuatan garis keturunanmu benar-benar sangat kuat. Selesai berkata, dia langsung membawa Ye Yuan dan menuju ke kedalaman kehampaan. Suara detak jantung itu menjadi semakin kuat. Detak jantung Ye Yuan juga menjadi semakin ganas, seolah sedang dikendalikan. Tiba-tiba, di tengah kehampaan, hati raksasa berwarna merah darah memasuki mata Ye Yuan. Murid Ye Yuan mengerut seolah-olah seseorang telah memberinya pukulan. Adegan ini terlalu mengejutkan. Hati merah darah itu merah sampai sepertinya akan meneteskan darah, memberi orang perasaan yang menakjubkan. Perasaan pertama yang Ye Yuan dapatkan ketika dia melihatnya adalah bahwa itu jahat. Sepertinya ada sesuatu yang sangat menakutkan yang menyuntikkan di hati ini. Ye Yuan tidak menyangka bahwa Chaos Bloodstone sebenarnya adalah hati. Lebih jauh lagi, semacam keberadaan yang menakutkan sepertinya sedang menginokulasi di hati ini. Ye Yuan memiliki perasaan gelisah yang kuat di hatinya. Asal darah tanpa akhir terkandung dalam batu darah kekacauan. Selama seseorang dapat memperoleh pengakuan dari batu darah kekacauan, maju ke alam hegemon hanya akan menunggu waktu, kata Ye Wugui sambil tersenyum. Ye Yuan memberikan pandangan, antisipasi, dengan sangat tepat tetapi menjadi waspada di dalam hatinya. Perlombaan darah ini kemungkinan menyimpan rahasia besar. Senior, pernahkah kamu mendengar hal ini sebelumnya? Ye Yuan bertanya pada Mi Tian. Mi Tian juga memiliki tatapan serius saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak pernah terdengar. Benda ini sangat berbahaya. Aku juga punya perasaan ini. Senior, bisakah kita menghancurkannya? Ye Yuan tiba-tiba mengajukan ide yang berani. Mi Tian melompat ketakutan dan buru-buru berkata, jangan main-main. Hal di dalam sini telah mencapai pencapaian tinggi. Ini sama sekali bukan arus yang bisa kamu hancurkan. Bahkan tidak memikirkannya. Hal ini sangat sensitif. Anda akan mati. Ye Yuan juga terkejut. Levelnya jauh lebih buruk daripada Mi Tian. Persepsinya secara alami tidak sedalam Mi Tian. Bahkan Mi Tian sangat ketakutan, hal ini pasti luar biasa. Dia tidak menyangka bahwa datang ke sini kali ini, dia benar-benar menemukan rahasia besar dari ras darah. Keberadaan Chaos Bloodstone benar-benar sangat rahasia di antara rahasia utama ras darah. Hanya eselon atas ras darah yang memiliki kualifikasi untuk diketahui. Ye Yuan bisa dibiarkan masuk. Itu karena bakatnya terlalu kuat, cukup untuk menekan sebuah era. Tapi apakah kita menunggu dia lahir seperti ini? Kata Ye Yuan. Mi Tian berkata, ini bukan tempat tubuh utamanya berada. The Chaos Bloodstone yang Anda lihat hanyalah tiruannya. Perlombaan darah mencakup 33 surga. Kemungkinan besar, klonnya juga banyak. Ingin menghancurkannya, seseorang harus menemukan tubuh utamanya. Murid Ye Yuan mengerut, benda ini sangat tangguh, dan itu sebenarnya bukan tubuh utamanya. Lalu seberapa kuat tubuh utamanya? Ini terlalu menakutkan. Mi Tian juga menatap Chaos Bloodstone di kejauhan dan berkata sambil menghela nafas, tidak heran ras darah tidak bisa diberantas dari awal sampai akhir. Dengan hal ini, ras darah tidak dapat dimusnahkan. Dan ras darah hanyalah alatnya, itu saja. Ras darah yang kecanduan darah, terus-menerus menghisap darah dari berbagai ras dan memperkuat populasi mereka, itu sebenarnya memperkuat Chaos Bloodstone. Suatu hari di masa depan, ketika dia keluar dari Chaos Bloodstone, itu mungkin akan menjadi malapetaka dari 33 surga. Mi Tian telah berpartisipasi dalam pertempuran untuk memusnahkan ras darah juga. Pada saat itu, dia berpikir bahwa ras darah telah musnah. Tetapi siapa yang tahu bahwa beberapa ratus ribu tahun kemudian, perlombaan darah bangkit kembali. Dalam beberapa ratus tahun ini, ras darah telah menguat lagi.
Hanya di surga lengkap Grand Bright Jade Belaka, sudah ada puluhan pembangkit tenaga listrik Hegemon Realem. Baiklah, Anda menggunakan esensi darah Anda dan menawarkan sebagai pengorbanan untuk batu darah Chaos terlebih dahulu. Maka Anda akan dapat membuat jejak koneksi dengannya dan memahami asal-usul darah. Tentu saja, seberapa banyak yang bisa Anda pahami, itu akan tergantung pada nasib baik Anda, kata Ye Wugui. Tatapan Ye Yuan berubah menjadi niat, sebuah ide gila tiba-tiba muncul di hatinya. Mi Tian langsung merasakan idenya. Nak, kamu gila, kamu mencari kematian, kata Mi Tian. Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, kalau begitu jika dia lahir, apakah menurutmu alam hegemon di seluruh surga adalah tandingannya? Wei, Mi Tian terkejut, langsung terdiam. Ini hanya tiruan kecil yang sangat sedikit, dan Mi Tian sudah merasakan teror yang hebat. Lalu seberapa kuat tubuh utamanya? Alam hegemon memiliki alam yang kuat dan lemah. Alam hegemon yang kuat, kekuatan mereka tidak terbayangkan. Tapi, untuk menandingi Chaos Bloodstone ini, sepertinya juga tidak cukup. Oleh karena itu, begitu dia lahir, aku takut bahkan hal yang istana surgawi labirin tidak dapat capai akan dicapai oleh ras darah. Daripada itu, lebih baik mengambil risiko sekali. Kesempatan seperti itu mungkin tidak akan datang untuk kedua kalinya. Setelah pertumpahan darah menyadari kebenaran bahwa aku palsu, itu akan lebih sulit daripada naik ke surga untuk ingin menyelinap ke sini lagi. Kata Ye Yuan. Mi Tian berkata dengan suara serius, tapi, begitu ditemukan olehnya, kamu pasti akan mati. Ye Yuan berkata, dia tidak menyadari bahwa aku adalah manusia, jadi dia tidak maha kuasa. Saya memiliki keyakinan pada Dao saya. Petik 2. Dao Ye Yuan adalah pedang Dao-nya. Metode yang dia bicarakan adalah membelah segumpal pedang Dao dan menyembunyikannya di dalam esensi darah, membiarkan Chaos Bloodstone menyerapnya. Ini setara dengan menanam benih di Chaos Bloodstone. Secara alami tidak mungkin bagi pedang Dao saat ini untuk menghancurkan batu darah kekacauan. Tapi Ye Yuan yakin bahwa akan ada kesempatan di masa depan. Setelah kekuatannya tumbuh, pedang Dao-nya akan menjadi lebih kuat juga. Pada saat kritis, jika Ye Yuan meledakkan pedang Dao dan menghancurkan klon ini dalam satu pukulan, bahkan tubuh utama akan menderita kerusakan serius juga. Tapi begitu pedang Dao ini tidak bisa bersembunyi dari mata dan telinga Chaos Bloodstone, Ye Yuan akan langsung mati. Ye Yuan memang anak ajaib, tapi bagaimanapun juga dia hanyalah Saint Sovereign Heaven. Memang terlalu berisiko untuk melakukannya. Untuk apa kamu ragu-ragu? Alis Ye Wugui tidak bisa menahan kerutan ketika dia melihat bahwa Ye Yuan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku tidak ragu-ragu. Hanya saja melihat batu induk untuk pertama kalinya, hatiku tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Petik 2. Ye Wugui mengerti dan berkata sambil tersenyum, tentu saja. Ras darah kita sangat selaras dengan batu induk. Pertama kali melihatnya, seperti kembali ke rahim ibumu. Memiliki kejutan ini juga seharusnya. Petik 2. Selesai berkata, Ye Yuan juga tidak ragu-ragu, langsung, memaksa, setetes esensi darah, terbang menuju Chaos Bloodstone. Esensi darah ini secara alami bukan milik Ye Yuan. Dia hanya menyempurnakan pil imitasi darah. Dia masih memiliki darah manusia pada dasarnya. Jika dia mengirimnya, dia pasti akan ketahuan. Namun, pedang Dao Ye Yuan menekan esensi darah banyak darah. Banyak dari esensi darah mereka sangat kuat. Ye Yuan secara alami bisa bersembunyi dari Ye Wugui dengan membelah setetes. Esensi darah semakin dekat dan lebih dekat ke Chaos Bloodstone, detak jantung Ye Yuan juga semakin cepat. Bab 2888 Penipuan. Astaga, esensi darah melintas dan menghilang, dan hati Ye Yuan juga menegang bersamanya. Namun, di permukaan, Ye Yuan tidak memiliki fluktuasi. Masih ada alam hegemon di sampingnya. Gumpalan pedang daunnya disimpan dalam esensi darah. Begitu esensi darah memasuki Chaos Bloodstone, Ye Yuan merasa seolah-olah pedang daunnya telah memasuki medan kekuatan yang menakutkan. Dari segala arah, tekanan yang sangat mengerikan menghancurkan ke arahnya. Batu darah kekacauan terlalu menakutkan. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar, seluruh tubuhnya sepertinya sedang ditatap oleh semacam teror besar. Kekuatan yang tak bisa dijelaskan menyapu tubuhnya tanpa menahan diri. Ye Yuan merasa seolah-olah setiap rambut di tubuhnya berdiri. Perasaan semacam ini hampir mencekiknya.
Dia tahu bahwa ini adalah Chaos Bloodstone yang mengamatinya. Dia tidak berani membuat gerakan sedikit pun. Seluruh orangnya tampaknya berubah menjadi batu. Di depan Chaos Bloodstone, Ye Yuan seperti pria tak terlihat, tanpa rahasia sedikit pun untuk dibicarakan. 1 napas, 2 napas, 3 napas. Kekuatan yang tak dapat dijelaskan itu akhirnya surut seperti air pasang. 3 napas pendek waktu, tapi Ye Yuan merasa seperti selama 1 abad telah berlalu. Di depan tingkat kekuatan ini, semua perjuangan sia-sia. Puff! Ye Yuan merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan dia tidak tahan dengan tekanan besar ini, langsung memuntahkan seteguk darah. Ye Yuan saat ini, seluruh tubuhnya tampaknya telah ditarik keluar dari air, merasakan transendensi kematian sekali. Dia tahu bahwa dia akhirnya menyelesaikan rintangan ini. Dia telah menipu batu darah kekacauan. Kamu sebenarnya benar-benar menipunya. Ada juga kejutan hebat di mata Mitian. Di depan kekuatan absolut, semua skema dan intrik tidak ada gunanya. Tapi skema Ye Yuan berhasil. Terlalu tak terbayangkan. Ye Yuan terkekeh dan berkata, meskipun benda sialan ini tangguh, dia masih tidur. Banyak hal, dia menilai dengan mengandalkan insting. Jika dia benar-benar bangun, sangat tidak mungkin untuk menipu dia. Mitian terlihat terdiam saat dia berkata dengan kaget, bagaimana kamu melakukannya? Ye Yuan tahu apa yang dia minta. Setetes esensi darah itu bukan milik Ye Yuan. Karena itu bukan milik Ye Yuan, maka auranya secara alami akan berbeda. The Chaos Bloodstone adalah batu induk ras darah. Bagaimana mungkin itu bisa menipu penyelidikannya? Tapi Ye Yuan melakukannya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, sangat sederhana. Setetes esensi darah itu telah saya ubah. Aura di atasnya benar-benar aura pedang daoku. Dan setiap tetes darah di tubuhku mengandung aura pedang dao. Benda sialan itu menilai berdasarkan aura. Dia secara alami tidak dapat membedakan. Mitian memiliki pandangan tercengang. Esensi darah ras darah itu benar-benar diubah. Namun, bagi Ye Yuan, mensimulasikan semua esensi darah di tubuhnya ke dalam aura setetes esensi darah itu, ini adalah sesuatu yang sesulit naik ke surga. Tapi, jika itu hanya mengubah setetes esensi darah, itu bukan tidak mungkin. Kenyataannya, ini hanyalah salah satu penelitian Ye Yuan terhadap esensi darah ras darah. Ye Yuan sangat mahir dalam operasi halus. Oleh karena itu, kendalinya atas dao sudah lama menjadi halus dan indah. Dia menggunakan kekuatan pedang dao dan sepenuhnya menghapus aura master esensi darah dan menanamkan aura pedang dao di atasnya. Dengan cara ini, esensi darah masih mempertahankan karakteristik ras darah, tetapi dilihat dari auranya, itu sudah persis sama dengan Ye Yuan. Alasan mengapa dia melakukan eksperimen seperti itu secara alami untuk menghadapi penyelidikan yang tidak terduga juga. Memasuki wilayah ras darah, dia mungkin tidak bisa menghindari semua jenis inspeksi. Cara semacam ini akan bisa menembusnya. Either way, dia memiliki banyak esensi darah di tangan dan bisa mengubahnya dengan santai. Perlombaan darah secara alami tidak menyangka bahwa sebenarnya ada seseorang yang dapat melestarikan esensi darah ras darah dan melakukan penelitian. The Chaos Bloodstone secara intuitif dapat merasakan setetes esensi darah yang menyatu ke dalam Chaos Bloodstone. Tapi, untuk tubuh utama Ye Yuan, dia hanya bisa merasakannya melalui aura. Auranya sama, jadi secara alami berlalu. Mitian tercengang ketika mendengarnya. Masih ada pendekatan seperti itu. Para alkemis surgawi benar-benar luar biasa. Dia bahkan bisa memikirkan eksperimen semacam ini. Ini benar-benar profesi yang menakutkan. Anggap dirimu kejam. Tapi, nak, kamu benar-benar melakukan sesuatu yang luar biasa. Datanglah suatu hari, ketika kekuatanmu menjadi kuat dan meledakkan pedang dao Chaos Bloodstone, benda sialan itu mungkin akan menangis. Mitian berkata dengan antusias. Gumpalan klon pedang dao ini akan terbengkalai di Chaos Bloodstone. Suatu hari, ketika kekuatan pedang dao mencapai tingkat tertentu, itu akan memberikan Chaos Bloodstone pukulan mematikan. Berdebar. Tiba-tiba, pemukulan Chaos Bloodstone menjadi lebih cepat. Garis berwarna darah terbang langsung ke Ye Yuan. Tatapan Ye Wugui berubah menjadi niat, tatapannya memiliki keterkejutan yang tak terlukiskan. Ini, Ye Yuan juga melompat ketakutan. Apa yang coba dilakukan benda sialan ini? Nak, ini adalah asal darah. Ini barang bagus, cepat dan terima. Benda sialan itu telah mengakuimu.
Mi Tian mendesak. Ye Yuan terkejut dalam hati, membiarkan gumpalan cahaya darah itu menabrak tubuhnya tanpa menghindarinya. Tapi, saat jejak asal ini memasuki tubuhnya, pedang Dao Ye Yuan segera beroperasi, benar-benar menekannya. Ini adalah hadiah Chaos Bloodstone. Secara alami tidak mungkin menjadi terlalu kuat. Itu hanya demi membantu Ye Yuan memahami asal. Itu saja. Jika tidak, Ye Yuan akan langsung diledakkan oleh kekuatan asal. Oleh karena itu, pedang Dao Ye Yuan menekannya dengan mudah. Di sampingnya, Ye Wugui sudah benar-benar terpana. The Chaos Bloodstone benar-benar menghadiahi Ye Yuan dengan asal darah. Ini terlalu banyak. Bahkan dia, alam hegemon ini, tidak pernah mendapat hadiah asal darah. Hamparan kehampaan ini penuh dengan kekuatan asal. Pemukulan batu darah Chaos adalah manifestasi dari kekuatan asal di tempat pertama. Memahami asal di sini akan menghasilkan 2 kali hasil dengan setengah usaha. Tapi, tidak peduli bagaimana seseorang memahami asal, itu juga tidak sebagus asal darah yang dihargai. Asal darah ini adalah dasar dari Chaos Bloodstone. Kecuali jika itu tidak dapat dihindari, bahkan jika itu adalah Tuan Wang Zuo, tidak mungkin untuk mendapatkannya juga. Sekarang, itu benar-benar dihadiahkan ke surga Saint Sovereign yang sangat kecil. Jenius. Seorang jenius tak tertandingi. Seorang jenius yang mengejutkan dunia. Perlombaan darahku pasti akan naik melintasi langit. 33 surga, setiap surga dan segudang dunia, bergetar. Bocah ini akan membuat kalian semua mengerti apa yang disebut keputusasaan. Ye Wugui berteriak dalam hatinya. Ini adalah suara yang saat ini ada di hatinya. Diberikan asal mula darah di Saint Sovereign Heaven Realm, hal semacam ini tidak pernah terdengar sebelumnya. Blutazure, ini adalah hadiah batu induk untukmu. Sepertinya dia sangat menyetujui garis keturunanmu juga. Dengan jejak asal darah ini, cukup bagi Anda untuk menjadi tak terkalahkan di antara rekan-rekan Anda. Di masa depan, melangkah ke alam hegemon hampir pasti. Bahkan, Anda mungkin menjadi hegemon nomor 1 dunia di masa depan. Kamu harus menghargainya dengan baik. Ye Wugui berkata dengan penuh semangat. Hegemon nomor 1 dunia yang tak terhitung jumlahnya. Ye Yuan memiliki tampilan mabuk juga dan berkata dengan sentimen tinggi, Tuan Kota, yakinlah. Blutazure pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan klan dan Ibu Batu. Aku akan memimpin perlombaan darah dan menginjak-injak dataran surga 1 benua, menyapu langit dan banyak dunia. Bab 2889 Hegemon jatuh. Mendapatkan asal darah, Ye Yuan memulai kehidupan, pengasingan tertutup. Tetapi pada saat ini, penghalang surga absolut telah terjun ke dalam pertempuran besar hidup dan mati lagi. Untuk membalas permusuhan, ras darah mengerahkan 300.000 pasukan di kota raksasa Qi Selatan, meluncurkan pemboman sengit di kota raksasa Qi Selatan. Kali ini, Tuan Wang Zuo yang secara pribadi memerintahkannya. 300.000 darah ini semuanya adalah pasukan elit yang dipindahkan dari belakang. Kekuatan tempur mereka sangat pemberani. Blood Promise kembali lagi, mengendalikan 300.000 tentara yang kuat ini. Kedua belah pihak melepaskan pertempuran besar hidup dan mati yang belum pernah terjadi sebelumnya di kota raksasa Qi Selatan. Kota raksasa Qi Selatan berubah menjadi medan perang brutal sekali lagi. Untungnya, ada seni restorasi asal kecil. Dengan mengandalkan kekuatan barisan besar, kota raksasa Qi Selatan masih nyaris tidak berhasil menahan serangan hiruk-pikuk ras darah di bawah kerugian besar dalam kekuatan militer. Dan tepat pada saat ini, perubahan drastis menjerumuskan aliansi surga 1 ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Pada hari ini, kota raksasa Qi Selatan dan pasukan ras darah sedang bertarung dengan sengit. Feng Xiaotian dan Blood Promise bertarung sampai langit dan bumi meredup, kekosongan bergetar. Feng Xiaotian, dalam pertempuran hari ini, kamu mati atau aku binasa. Blood Promise benar-benar mempertaruhkan nyawanya kali ini. Bukan hanya dia, tetapi semua pembangkit tenaga darah ras juga menyerang kota dengan mempertaruhkan nyawa mereka kali ini, sama sekali mengabaikan korban. Dalam pertempuran masa lalu, setelah Bloodkins terluka parah, mereka akan mundur sekaligus. Oleh karena itu, tingkat korban mereka sebenarnya tidak tinggi. Tapi kali ini, masing-masing dari mereka hanya mau berhenti setelah bertarung habis-habisan sampai mereka dilenyapkan. Dalam keadaan seperti ini, kota raksasa Qi Selatan berada di bawah tekanan besar. Selanjutnya,
Ras darah memiliki pasukan 300.000. Meskipun hanya 100.000 orang yang bisa memasuki lorong, mereka dapat mengisi kembali pasukan secara terus-menerus tanpa henti. Tetapi di pihak Heaven One, kecepatan pengisian kembali pasukan jauh lebih lambat. Setelah pertempuran terakhir, Heaven One Alliance memindahkan beberapa puluh ribu orang lagi ke kota raksasa Ki Selatan. Saat ini, kekuatan militer mereka juga mencapai 80.000. Tapi, di bawah serangan hiruk-pikuk ras darah, korban di pihak kota raksasa Ki Selatan sangat besar. Setelah setengah bulan pertempuran hiruk-pikuk yang berkelanjutan, kota raksasa Ki Selatan hanya tersisa dengan 30.000 pasukan. Untuk ini, 100.000 tentara kuat ras darah itu benar-benar dilenyapkan. Korban ini belum pernah muncul dalam perlombaan darah sebelumnya. Tatapan Feng Xiaotian dingin saat dia berkata dengan suara serius, bahkan jika kita bertarung sampai orang terakhir, kalian semua bisa melupakan mengambil setengah langkah ke kota raksasa Ki Selatan juga. Ledakan. Tepat pada saat ini, suara besar datang dari atas penghalang surga absolut. Aura perkasa saat ini sedang sekarat dengan cepat. Ekspresi Feng Xiaotian berubah liar, matanya penuh kejutan. Di atas penghalang surga absolut, seseorang meninggal. Itu adalah aura Hegemon Ageless. Hegemon Ageless jatuh. Selama beberapa ribu tahun ini, alam Hegemon Aliansi Surga Satu tidak pernah mati sebelumnya. Tapi kali ini, seseorang akhirnya jatuh. Kematian ini akan memicu serangkaian reaksi berantai. Konsekuensinya terlalu menakutkan. Hahaha. Hegemon Bloodsky berhasil. Begitu Ageless benda sialan itu mati, penghalang surga absolut akan menjadi lemah, dan lorong Ki Selatan akan terbuka. Feng Xiaotian, hari ini akan menjadi jam kehancuranmu. Blood Promise jelas merasakannya juga. Dia tertawa liar, sangat senang. Penghalang surga absolut bersama-sama didirikan oleh hegemoni. Setelah satu orang meninggal, efeknya akan berkurang. Kota raksasa Ki Selatan adalah tempat terlemah, jadi lorong di sini pasti akan terbuka lebar. Lebih banyak darah akan memasuki lorong. Konspirasi. Sebuah konspirasi besar. Target ras darah kali ini bukanlah kota raksasa Ki Selatan sama sekali, mereka mengincar Hegemon Ageless. Tapi, begitu Hegemon Ageless mati, kota raksasa Ki Selatan juga akan berada dalam bahaya. Anak-anak, semua masuk ke lorong dan bunuh untukku. Suara Blood Promise mengguncang langit, 200.000 tentara Bloodkin yang tersisa bergegas ke lorong dengan hiruk-pikuk. Pikiran Feng Xiaotian bergetar hebat. Pasukan 200.000, kekuatan ini terlalu menakutkan. Kota raksasa Ki Selatan hanya memiliki 30.000 orang yang tersisa sekarang. Tidak mungkin untuk memblokir 200.000 pasukan ini. Apa yang sebenarnya terjadi di Absolute Heaven Barrier? Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut juga. Tatapannya berubah menjadi niat, dan dia berkata dengan keras, "Saudaraku, Hegemon Ageless telah jatuh. Kami sudah tidak memiliki jalan mundur. Setelah kota raksasa Ki Selatan dilanggar, ratusan juta makhluk hidup di belakang kita akan menjadi makanan di perut ras darah. Kita tidak bisa jatuh. Saya percaya bahwa hegemoni sudah tahu tentang pergantian peristiwa yang tidak terduga di sini. Pertempuran ini akan menjadi titik balik perang Heaven One dengan ras darah. Mulai hari ini, Heaven One pasti akan berkerumun dengan kekuatan penuh dan terlibat dalam pertempuran terakhir yang menentukan dengan ras darah. Tapi, jika kota raksasa Ki Selatan hilang, kita bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk pertempuran terakhir lagi. Saudara-saudara, penguasa kota ini tahu bahwa kalian semua tidak takut mati. Tapi kita tidak bisa mati. Saudara, silakan bergabung dengan saya dan pertahankan Ki Selatan sampai mati. Petik 2. 1 bulan. Hanya waktu 1 bulan. Harapan kami akan menyala kembali. Setiap pembangkit tenaga listrik yang tersisa di kota memiliki tatapan serius yang tak tertandingi. Mereka tahu bahwa momen hidup dan mati yang sebenarnya telah tiba. Pertempuran ini bahkan lebih berbahaya dan bahkan lebih ganas dari yang sebelumnya. Mereka semua praktis memiliki sedikit harapan untuk bertahan hidup lagi, termasuk Feng Xiaotian. Tapi mereka melanjutkan tanpa ragu-ragu. Tidak ada yang menjawab Feng Xiaotian. Pada saat ini, 30.000 tentara yang kuat terdiam. Tidak ada kata-kata muluk atau keberanian, tetapi mereka memiliki mata yang sangat tegas. Melihat penampilan mereka, Feng Xiaotian sangat bersyukur. Membunuh. Di bawah perintah Feng Xiaotian,
30.000 tentara menyerbu dengan gila-gilaan. 20 hari kemudian, di bawah kota, mayat berserakan di mana-mana. 30.000 pasukan kota raksasa Ki Selatan sebenarnya secara ajaib memblokir 200.000 pasukan ras darah selama 20 hari. Dalam keadaan putus asa, pasukan surga satu menunjukkan keinginan yang menakjubkan. Mereka tidak mencari kematian. Mereka berpegangan erat selama 1 bulan terakhir. Di bawah kehendak baja semacam ini, mereka mengalahkan serangan gencar pasukan ras darah berulang kali. Namun, pertempuran itu juga sangat tragis. Saat ini, pasukan 30.000 hanya tersisa setengahnya. Selanjutnya, semua orang terluka. Kota yang melindungi Grand Array juga sudah rusak parah. Master formasi surgawi yang menjaga formasi susunan praktis musnah. Bahkan tuan kota Feng Xiaotian juga terluka parah. Pembangkit tenaga listrik di sekitarnya semakin sedikit. Dalam setiap pertempuran, dia harus menghadapi lebih dari 5 pembangkit tenaga listrik asal. Namun, meskipun mereka telah menciptakan keajaiban, kota raksasa Ki Selatan hanya tersisa 1 nafas terakhir sebelum benar-benar jatuh ke tangan musuh. Mereka tidak tahu berapa banyak lagi serangan dari ras darah yang masih bisa mereka tahan. Tapi, memikirkannya, mereka mungkin tidak bisa bertahan selama sebulan. Di kamp Blood Promise dimarahi dengan semburan pelecehan. Apakah kamu babi? Dengan 200.000 elit ras darah, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, Anda sebenarnya tidak bisa mengalahkan kota raksasa Ki Selatan yang dijaga oleh 30.000 orang. Kursi ini dan hegemon Bloodsky hampir jatuh sebelum ditukar dengan kesempatan pertempuran seperti itu. Jika terjadi kecelakaan lagi, angkat kepalamu untuk menemuiku. Hegemon Eugene berteriak marah pada Blood Promise. Hegemon Eugene saat ini memiliki aura yang sangat lemah. Jelas, dia menderita luka serius. Membunuh hegemon di Absolute Heaven Barrier, itu bukan tanpa membayar harganya. Kecuali, dia tidak berpikir bahwa kesempatan pertempuran yang dia menangkan dengan membayar harga mempertaruhkan kematian, Blood Promise sebenarnya tidak bisa menurunkannya. Ini membuat orang terlalu gila. Wajah Blood Promise sudah berubah menjadi warna hati babi. Dia juga tidak menyangka bahwa 200.000 pasukan sebenarnya bahkan tidak bisa mengalahkan kota raksasa Ki Selatan. Orang harus tahu, 100.000 orang di masa lalu akan terbunuh sampai kota raksasa Ki Selatan hampir runtuh. Tentu saja, kota yang melindungi Grand Array adalah aspek yang sangat penting. Tapi Blood Promise tidak pernah menyangka bahwa pasukan Heaven One, yang dipimpin Feng Xiaotian, benar-benar meletus dengan keinginan yang begitu menakutkan pada saat putus asa. Setiap kali, mereka tampak seperti akan berhasil. Tetapi pada akhirnya, itu masih selangkah lagi untuk sukses. Baru-baru ini, dia benar-benar kehilangan keberuntungannya, menderita kekalahan telak di kota raksasa Ki Selatan berulang kali. Tuan Eugene, yakinlah. Beri aku 5 hari lagi. Dalam 5 hari, aku pasti akan mengalahkan kota raksasa Ki Selatan. Kata janji darah. Ekspresi Eugene dingin saat dia berkata, ini yang kamu katakan. Bab 2890 Putra Surgawi Darah. Beberapa hari ini, Ye Yuan telah berada dalam kehampaan selama ini, memahami asal-usul darah. Bloodline adalah hal yang sangat ajaib. Itu lahir dari Dao Surgawi dan memiliki kekayaan besar, dan dapat menciptakan segala sesuatu di langit dan bumi. Asal-usul darah ini sangat dalam dan rumit hingga ekstrim. Ranah Ye Yuan saat ini terlalu rendah dan tidak dapat mengorek esensi sama sekali. Namun, bakat garis keturunan Ye Yuan juga sangat kuat. Tapi asal darah ini membuatnya sedikit mengerti. Saat ini, ranah Ye Yuan telah lama mencapai batas Saint Sovereign Heaven, dan dia bisa menerobos ke True Sovereign Heaven kapan saja. Sebenarnya, setelah menerima asal darah, ranah Ye Yuan telah mencapai ambang kehancuran. Namun, itu ditekan olehnya. Tapi surga Sovereign sejati berbeda dari Saint Sovereign Heaven atas. Selama dia menerobos, aura pedang Dao tidak akan lagi bisa disembunyikan, dan kesengsaraan Dao akan segera turun. Oleh karena itu, Ye Yuan saat ini sedang menekan wilayahnya dengan putus asa. Kekuatannya sudah lama menekan surga penguasa sejati yang lebih rendah. Menerobos itu mudah baginya. Ye Yuan tidak tahu betapa menakutkannya kesengsaraan Dao ini begitu dia menerobos. Secara keseluruhan, itu akan sangat menakutkan. Begitu dia keluar dari pengasingan, Ye Yuan menemukan ada sesuatu yang salah.
Kemenangan besar yang datang dari garis depan menyebar di seluruh kuil Dewa Darah dengan semangat. Bahkan jika dia tidak ingin tahu, dia juga tidak bisa melakukannya. Ini benar-benar kemenangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya kali ini. Membunuh alam hegemon, penghalang surga absolut sudah dalam situasi genting. Alam hegemon ras darah kita semakin banyak, tetapi alam hegemon surgawi semakin sedikit. Ketika satu aspek lebih lemah, yang lain akan lebih kuat. Hari ketika kita menyatukan Grand Bright Jade Complete Heaven tidak jauh lagi. Hegemon Bloodsky juga luar biasa. Terakhir kali, ketika dia menerima serangan balasan karena lorong spasial, setelah dia mengonsumsi darah hegemon dan pergi ke pengasingan, kekuatannya malah tumbuh secara signifikan. Kali ini, dia menggunakan teknik kurungan spasial dan menyergap hegemon Ageless, benar-benar menyegelnya. Dia benar-benar memberikan kontribusi yang besar. Namun, pertempuran kota raksasa Ki Selatan tampaknya tidak berjalan mulus. Lord Blood Promise telah menyerang dengan liar selama hampir 20 hari dan sebenarnya masih tidak bisa mengalahkannya. Mendengar diskusi ini, hati Ye Yuan tenggelam ke dasar lembah. Penghalang surga absolut benar-benar kehilangan hegemon. Ini hanyalah sebuah baut tiba-tiba ke surga satu. Selanjutnya, kota raksasa Ki Selatan sebenarnya sedang menderita serangan hiruk-pikuk sekarang. Pasukan 300.000 yang mengepung kota raksasa Ki Selatan sebenarnya masih belum menaklukkannya setelah menyerang selama 20 hari. Feng Xiaotian sangat mengagumkan. Mendengar berita itu, Ye Yuan tidak lagi memiliki pikiran untuk terus tinggal dalam perlombaan darah juga. Dia baru saja akan pergi mencari Yang Qing, tetapi Yang Qing sudah selangkah lebih maju darinya. Beberapa hari ini, hatinya terbakar oleh kecemasan, menunggu Ye Yuan meninggalkan pengasingan selama ini. Tidak perlu dikatakan lagi. Kami akan segera kembali, kata Ye Yuan. Ini, bagaimana kita kembali? Yang Qing bertanya dengan tidak pasti. Tentu saja, itu menyombongkan kembali. Selesai mengatakan itu, Ye Yuan segera pergi. Ye Yuan pergi mencari Ye Wu Gui segera. Suasana hati pihak lain saat ini jelas cukup bagus juga. Monster seperti Ye Yuan muncul di klan, garis depan juga meraih kemenangan besar. Perlombaan darah saat ini benar-benar seperti matahari siang. Blutazure, kamu datang tepat waktu. Kursi ini mencarimu untuk sesuatu. Ye Wu Gui berkata dengan sangat hangat. Meskipun dia adalah seorang hegemon, dia juga tidak berani memperlakukan Ye Yuan dengan terlalu tidak pantas sekarang. Eksistensi di mana batu induk memisahkan jejak asalnya, tingkat seperti apa yang bisa dia capai di masa depan benar-benar sulit untuk dikatakan. MN. Tuan Kota yang Mulia mencari saya untuk sesuatu. Ye Yuan bertanya dengan ragu. Ye Wu Gui berkata sambil tersenyum, tentu saja ini hal yang sangat menyenangkan. Tuan Wang Zuo telah memutuskan untuk menganugerahkanmu sebagai Putra Dewa Darah. Dalam beberapa hari ke depan, dia akan mengumumkan kepada seluruh ras darah dan melakukan upacara akbar penganugerahan. Hari ini, pertempuran Absolute Heaven Barrier telah membuat terobosan besar. Perlombaan darah saya benar-benar diberkati dengan dua peristiwa yang menggembirakan pada saat yang sama. Putra Surgawi Darah, identitas ini sangat luar biasa. Perlombaan darah memiliki 100 putra Saint Sovereign, True Sovereign 100 Sons, dan juga Kaisar Sakra 10 surga. Tapi belum ada putra Surgawi Darah. Siapa putra Dewa Darah itu? Itu adalah masa depan seluruh ras darah. Hanya keberadaan kuat yang diakui oleh seluruh klan yang memiliki kualifikasi untuk dianugerahkan sebagai putra Dewa Darah. Beberapa ribu tahun ini, ras darah telah melahirkan banyak jenius. Tapi, tidak ada yang dianugerahkan sebagai putra surgawi darah. Saat ini, Ye Yuan, seorang manusia, benar-benar melakukannya. Menjadi putra Dewa Darah, status Ye Yuan dalam ras darah akan menjadi sangat transenden. Dia akan menjadi penerus Wang Zuo. Ye Yuan mau tidak mau dibawa kembali ketika mendengar itu. Tapi, memikirkannya, dia juga merasa nyaman. Dia mendapatkan hadiah batu induk. Ini memiliki arti yang sangat penting. Pedang daunnya adalah objek yang menantang surga. Ketika batu induk merasakan aura pedang dao, itu menunjukkan pengakuan yang jarang terlihat darinya. Kali ini, dia benar-benar berpenghasilan besar. Tapi, Ye Yuan tidak menunjukkan kegembiraan yang diharapkan, menggelengkan kepalanya dan berkata, Blutazure belum memberikan kontribusi terkecil. Aku belum bisa menyandang gelar, Blood Divine Sun, untuk saat ini. Ye Wu Gui berkata dengan terkejut, oh,
Apa yang Anda maksud dengan ini? Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, kota raksasa Qi Selatan telah bertempur dengan sengit tanpa istirahat. Ini adalah waktu yang tepat untuk membangun karir saya. Karena Blood Azure ingin menjadi Blood Divine Sun, lalu bagaimana bisa menghancurkan Absolute Heaven Barrier, eksploitasi menakjubkan semacam ini, tanpa aku. Ye Wugui mengerutkan kening dan berkata, tapi, kota raksasa Qi Selatan sangat berbahaya. Mungkin tidak pantas bagimu untuk pergi. Ye Yuan terkekeh dan berkata, Tuan kota yang mulia, jika saya mati di kota raksasa Qi Selatan, apakah saya masih layak untuk menjadi putra Dewa Darah? Lebih jauh lagi, apakah ras darahku memiliki seseorang yang takut akan pertempuran? Pupil mata Ye Wugui mengerut, dan dia berkata dengan anggukan, oke, apa yang kamu katakan itu benar. Saya akan pergi dan melapor kepada Tuan Wang Zuo segera dan memintanya untuk membuat keputusan akhir. Ye Yuan berkata, karena aku pergi, maka secara alami tidak mungkin aku pergi sendiri. Saat ini, 100 putra penguasa sejati dan 100 putra Sein penguasa baru saja dipilih. Mereka menikmati banyak hak istimewa dari klan dan secara alami harus melayani ras darah juga. Tuan kota yang mulia, tolong biarkan Ye Yuan memimpin mereka dan memberikan kontribusi yang tiada bandingnya. Keesokan harinya, Ye Yuan membawa 100 putra penguasa sejati dan 100 putra Sein Sovereign dan meninggalkan kuil Dewa Darah, kembali ke surga satu benua. Pada saat yang sama, kuil Dewa Darah mengumumkan kepada dunia, menganugerahkan Blood Azure sebagai putra Dewa Darah. Setelah Blood Azure menembus Absolute Heaven Barrier dan mencapai kontribusi yang tiada taraf, dia akan menjalani upacara akbar penganugerahan. Saat masalah ini muncul, seluruh ras darah mendidih dengan kegembiraan. Dampak dari masalah ini terlalu besar. Siapa putra surgawi darah sebelumnya? Itu tidak lain adalah Tuan Wang Zuo. Selanjutnya, sejak Tuan Wang Zuo naik tahta, tidak ada lagi putra surgawi darah. Hari ini, putra Dewa Darah lainnya benar-benar muncul. Namun, tidak ada yang mempertanyakannya. Kekuatan yang ditampilkan Ye Yuan selama pertempuran 100 putra mencekik. Jika bahkan monster semacam ini tidak dapat dianugerahkan sebagai putra Dewa Darah, siapa lagi yang layak? Layak menjadi putra Dewa Darah Dewa. Sebelum melakukan upacara akbar penganugerahan, dia bergegas ke kota raksasa Qi Selatan yang paling berbahaya. Petik 2. Perlombaan darah itu hebat. Lord Blood Divine Sun muncul, ras darah kita akan menyatukan semua surga. Petik 2. Tuan Darah Dewa Putra akan kembali dengan penuh kemenangan dan menyatukan surga lengkap Grand Bright Jade. Ketika mereka berangkat, semua mata berkumpul. 100 putra penguasa sejati dan 100 putra suci penguasa semuanya merasakan peningkatan emosi. Meskipun mereka hanya 201 orang, masing-masing bernilai 100. 200 orang ini cukup untuk menandingi puluhan ribu pasukan. Terlebih lagi, masih ada Ye Yuan si aneh ini. Dia pernah membantai puluhan ribu dari mereka yang berada di peringkat yang sama dengan kekuatannya sendiri. Pada saat ini, semua orang dari ras darah percaya bahwa tim ini akan menjadi yang terakhir untuk mengalahkan kota raksasa Qi Selatan. Bab 2891 menampilkan kekuatan. Di luar Absolute Heaven, ada sorakan. Di dalam surga Absolut, awan gelap sangat pekat. Perlombaan darah menganugerahkan putra surgawi darah. Peristiwa besar semacam ini secara alami ditransmisikan ke penghalang surga Absolut juga. Ini tidak diragukan lagi menumpuk lebih banyak masalah di Heaven One Alliance, yang menghadapi pemberontakan internal dan invasi asing. Semuanya, kematian rekan Dawis Ageless memberikan pukulan yang terlalu besar bagi kami. Kesenjangan Absolute Heaven Barrier akan semakin besar. Awalnya, kursi ini ingin membiarkan semua elit sekte berkultivasi dengan ketenangan pikiran di belakang, berharap satu atau dua alam hegemon dapat diproduksi. Tapi sekarang, mungkin tidak bisa lagi. Di penghalang surga Absolut, suara Dewa Surgawi sangat berat. Reaksi berantai yang dipicu oleh kematian Ageless terlalu besar. Kematiannya tidak hanya mempengaruhi kota raksasa Qi Selatan tetapi seluruh penghalang surga Absolut. Kehilangan kekuatan hegemon realem, kekuatan Absolute Heaven Barrier secara alami juga sangat berkurang. Dan lorong-lorong berbagai kota besar juga akan berkembang. Akan ada lebih banyak darah yang memasuki mereka. Dengan cara ini, krisis yang akan mereka hadapi akan terjadi.
Setiap kota membutuhkan lebih banyak pembangkit tenaga listrik untuk ditempatkan sebelum mereka dapat memblokir serangan ras darah. Tapi, setelah bertahun-tahun, kerugian Heaven One terlalu berat. Dalam 20 hari ini, Heaven One Alliance sudah secara paksa menyusun pembudidaya keliling untuk memasuki berbagai kota besar. Sekelompok ras darah ini luar biasa berbahaya. Takut apa? Paling-paling, bertarung saja. Jika mereka benar-benar menekan ayahmu ke sudut, bahkan jika aku mati, beberapa orang dari ras darah akan terseret juga. Hegemon Cloudmount berkata dengan mendengus dingin. Pak Tua Cloudmount, berhentilah omong kosong di sini. Masalah mendesak yang ada adalah apa yang harus dilakukan tentang Qi Selatan di sana. Hegemon Blacksun berkata. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Ini adalah saat-saat yang luar biasa. Murid berbagai sekte kebanyakan berlatih di luar. Mengumpulkan para murid juga membutuhkan waktu. Masih ada 10 hari. Selama mereka bisa bertahan 10 hari, itu secara alami akan baik-baik saja. Jika mereka tidak bisa bertahan, maka hanya berharap yang terbaik. Wajah Hegemon Cloudmount memiliki ekspresi kesungguhan yang jarang terlihat. Jelas, situasi saat ini sudah buruk sampai tidak bisa lebih buruk. Kali ini, saya khawatir, itu sangat sulit. Perlombaan darah telah memilih putra surgawi darah yang baru. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang cukup untuk menekan sebuah era. Dia membawa Saint Sovereign dan True Sovereign Hundred Suns yang baru dan telah tiba di Giant Net City. 200 orang ini cukup untuk menahan pasukan. Kata-kata Dewa Surgawi mengungkapkan beberapa ketidakberdayaan. Sisanya juga terdiam. Ekspresi Hegemon Cloudmount bergerak, dan dia tiba-tiba berkata, aku berkata, kalian, apakah Ye Yuan bocah itu termasuk di antara 100 putra Saint Sovereign ini atau tidak? Jika ada dia orang dalam, mungkin kita punya secercah harapan. Hegemon Blacksun tersenyum menghina dan berkata, Cloudmount, apakah kepalamu manja? Saint Sovereign Hundred Suns lahir di kuil Dewa Darah. Berapa banyak trik yang dimiliki ras darah, bahkan Anda dan saya tidak tahu. Bisakah dia, seorang Saint Sovereign Heaven, benar-benar menipu semua hegemoni? Jika dia benar-benar pergi untuk ambil bagian dalam pertempuran 100 putra, dia mungkin sudah lama mati saat ini. Saat Cloudmount mendengar, dia tidak bisa menahan nafas sedikit juga. Meskipun pil imitasi darah Ye Yuan luar biasa, berbagai cara ras darah sangat aneh. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa ada beberapa cara untuk mengetahuinya. Kalau begitu kita hanya bisa bergantung pada Feng Xiaotian sendiri kali ini. Dewa Surgawi berkata tanpa daya. Berlutut. Putra Dewa Darah, yang mulia. Bantuan ini membuatmu berlutut, tidak mengerti. Bloodsweat berlutut dengan ekspresi keengganan. Pada saat ini, semua mata sedang menonton. Tuan Kota Sumu memimpin semua orang untuk menyambut pesta Ye Yuan. Seluruh kota memperhatikan dengan ama. Saat ini, status Ye Yuan telah menjadi berbeda. Sebanding dengan alam hegemon. Oleh karena itu, standar penyambutan secara alami tidak dapat diturunkan. Tapi, mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah bertemu, Ye Yuan memberikan langkah pertama, langsung membuat Bloodsweat berlutut. Bloodsweat adalah pembangkit tenaga Kaisar Sakra Heaven, wakil penguasa kota Giant Net City. Pembangkit tenaga listrik semacam ini, statusnya tidak rendah bahkan di kuil Dewa Darah. Sekarang, dia benar-benar berlutut di depan seluruh kota. Kenyataannya, Sumu dan Bloodsweat telah memperhatikan pertempuran 100 putra selama ini. Terutama Bloodsweat, dia telah menunggu Ye Yuan untuk menjadi tontonan dirinya selama ini. Bukankah dia luar biasa? Orang harus tahu bahwa ada terlalu banyak orang luar biasa di seluruh ras darah. Tapi, semakin dia memperhatikannya, semakin banyak tamparan di wajah yang dia rasakan. Ternyata Ye Yuan bahkan belum mengerahkan setengah dari kekuatannya di Giant Net City. Pergi ke kota Kaisar Darah Absolut Surga, Ye Yuan juga menyapu semuanya. Pada akhirnya, dia bahkan mengubah pertempuran 100 putra Saint Sovereign menjadi lelucon, semua orang berjuang untuk mengakui kekalahan. Saat itu, dia merasa dadanya akan pecah. Apa-apaan? Apakah masih ada keadilan atau tidak? Namun, segera, sepotong berita yang membuatnya bergidik datang. Ye Yuan benar-benar menjadi putra Dewa Darah. Bahkan jika dia adalah Saint Sovereign Hundred Suns nomor 1, menyapu semua Saint Sovereign Heavens, Bloodsweat juga tidak akan takut pada Ye Yuan sama sekali. Tapi Blood Divine Sun benar-benar berbeda.
Ini adalah raja berikutnya. Memperoleh berita ini, Bloodsweat merasa sulit untuk menelan darah dan mudah tidur di malam hari. Benar saja, saat mereka bertemu hari ini, Ye Yuan segera melakukan balas dendam. Ye Yuan menatap Bloodsweat dan berkata dengan senyum dingin, "Kamu merasa bahwa kamu adalah Kaisar Sakra Heaven, jadi itu sangat mengesankan, kan?" Bloodsweat mengeluarkan keringat dingin dan berkata, Aku tidak berani." Ye Yuan berkata dengan nada menghina, "Bawangan ini memberitahumu saat itu, Kaisar Sakra Surga tidak ada artinya di mataku. Saat itu, Anda mengabaikannya. Tapi Anda tidak menyangka bahwa pembalasan akan datang begitu cepat, bukan?" Petik 2. Bloodsweat buru-buru berkata, Aku tidak berani." Mata Ye Yuan seperti kilat, dan dia berkata dengan dengusan dingin, "Prajurit ras darahku hanya memiliki hak untuk bertahan hidup dengan terus meningkat dalam pertempuran. Dibunuh, mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena kurang terampil daripada yang lain. Membunuh keturunan Anda dan Anda ingin membalas dendam pada bawahan ini. Jadi, jika bawahan ini ingin membunuhmu sekarang, apakah itu juga sesederhana membunuh?" Semut. Bloodsweat berkeringat banyak dan praktis menangis. "Putra Dewa Darah yang mulia, selamatkan hidupku." Di sampingnya, Blood Promise tidak bisa terus menonton lagi dan hanya bisa melangkah maju untuk mendesaknya. Dia berkata, "Putra Dewa Darah yang mulia, pedang darah juga terlalu cemas tentang putra kesayangannya dan tidak memiliki niat untuk menyinggung yang mulia. Tolong. Diam untuk bawahan ini. Anda bodoh, memimpin pasukan 300.000 elit dan sebenarnya bahkan tidak bisa mengalahkan kota raksasa Ki Selatan yang sangat kecil, dan Anda sebenarnya masih memiliki wajah untuk berbicara untuknya. Bawahan ini belum menyelesaikan skor dengan Anda." Tatapan Ye Yuan menjadi dingin, dan dia memarahi dengan marah. Ye Yuan saat ini benar-benar menakjubkan, membunuh dewa jika dewa menghalangi. Di sampingnya, Yang King sangat iri. "Anda, seorang manusia, berlari ke perlombaan darah untuk menunjukkan kekuatan seperti itu. Ini benar-benar luar biasa memuaskan. Gelar Putra Surgawi Darah ini benar-benar terlalu berguna. Lihatlah surga Kaisar Sakra ini, mana di antara mereka yang bukan pembangkit tenaga listrik tingkat kekuatan utama. Tapi mereka seperti cucu di depan Ye Yuan, bahkan tidak bisa membalas. Luar biasa, memuaskan. Benar saja, ekspresi Blood Promise menjadi tidak nyaman seperti dia sembelit, dengan paksa mendorong kata-kata di belakang. Ye Yuan tidak peduli dengan perasaan mereka. Dia akan segera mengungkapkan identitasnya. Tidak menggunakan otoritas ketika itu valid, itu akan menjadi tidak valid setelah kedaluarsa. Pada saat ini, dia secara alami harus bersikap ekstrim. Mengapa? Menegur Anda dan Anda tidak berdamai dengannya. Dalam beberapa hari lagi, ketika surga satu pihak itu mengisi kembali pasukan, dapatkah Anda mengalahkan kota raksasa Ki Selatan jika saya memberi Anda 300.000 lagi? Ye Yuan menatap tajam ke Blood Promise, membuat yang terakhir merasa dingin mengalir di punggungnya. Dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri dalam hal ini. Melihat Ye Yuan lepas kendali, dia hanya bisa mundur dengan malu. Hegemon Yujin, Bloodsweat pernah mencoba untuk menyakiti bawahan ini. Lige ini akan membunuhnya sekarang. Anda tidak keberatan, kan? Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh saat dia melihat ke arah Hegemon Yujin, yang tidak jauh. Bab 2892 memutuskan dengan kata. Yujin sedikit terkejut di dalam hatinya. Semua orang mengatakan bahwa putra surgawi darah baru ini membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Setelah bertemu hari ini, memang benar demikian. Pedang darah adalah Kaisar Sakra Surga. Kau membunuhnya sesukamu. Membuat perubahan drastis pada sebuah organisasi setelah mengambil alih adalah urutan pertama bisnis untuk membunuh Kaisar Sakra Surga. Menakjubkan. Ini, pedang darah adalah surga Kaisar Sakra. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, jalan hegemonnya pada dasarnya sudah terputus. Jika dia terbunuh, dia terbunuh. Apa pentingnya? Mungkinkah ras darah kita kekurangan surga Kaisar Sakra? Meskipun itu mungkin masalahnya, tapi, Kaisar Sakra Heaven adalah Kaisar Sakra Heaven. Juga tidak mudah bagi ras darah untuk mempersiapkan Kaisar Sakra Heaven. Tapi dominasi Ye Yuan masih membuat hegemon Yujin agak tidak puas. Tidak peduli apa, dia juga seorang hegemon. Bisakah Anda tidak menyimpan beberapa wajah untuk saya? Di sampingnya, kulit Bloodsweat sudah lama pucat saat dia mengeluh sambil menangis. Yang mulia, saya salah.
Aku mohon, selamatkan hidupku yang hina. Pertarungan hebat akan segera dimulai, itu juga akan menjadi hal yang baik bagimu untuk membiarkanku pergi membunuh beberapa pembangkit tenaga Heaven One. Bunuh kepalamu. Ayahmu ingin membunuhmu sehingga lebih sedikit orang yang akan mati di tanganmu. Tidak dibutuhkan. Memiliki Anda atau merindukan Anda tidak penting. Sudah lebih dari 20 hari. Kalian semua juga belum mengambil kota raksasa Ki Selatan. Untuk apa aku menginginkanmu? Blood Promise, dia bawahanmu. Kamu melakukannya, kata Ye Yuan kepada Blood Promise dengan tatapan acuh tak acuh. Sebenarnya, Ye Yuan ingin membunuh Blood Promise lebih banyak. Orang ini adalah tukang daging yang sebenarnya. Surga satu pembangkit tenaga listrik yang mati di tangannya tidak terhitung. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana Blood Promise menderita kerugian di tangan Feng Xiaotian berulang kali. Dia adalah pembangkit tenaga listrik asal asli. Dalam hal kekuatan, dia tidak sedikit lebih lemah dari para tetua pavilion sekte pengobatan ekstrim itu. Jika tidak, setelah kehilangan 100.000 pasukan terakhir kali, tidak mungkin bagi ras darah untuk membiarkan dia mengambil alih pasukan ini lagi. Dapat dilihat bahwa ras darah cukup mengakui kekuatannya juga. Blood Promise menggunakan tatapan tegas dan melihat ke arah hegemon Eugene. Yang terakhir mengangguk sedikit, yang dianggap menyetujuinya. Hegemon Eugene juga tidak berdaya. Putra surgawi darah yang baru adalah pria yang populer. Jika dia bahkan tidak bisa mengurus urutan pertama bisnis ini, putra surgawi darah tidak akan mengampuni dia juga. Pada saat itu, mungkin bahkan Tuan Wang Zuo akan mencari masalah. Karena itu, dia hanya bisa mengorbankan pedang darah. Melihat adegan ini, kulit Bloodsword menjadi pucat, mengetahui bahwa dia pasti sudah mati. Blood Promise menghela nafas dan berkata, "Adik pedang darah, maafkan aku. Ini adalah perintah pertama yang diberikan Yang Mulia. Kursi ini juga tidak bisa menentangnya." Petik 2. Selesai berkata, telapak Blood Promise menekan kepala Bloodsword dan meludahkan kekuatan. Yang terakhir ini langsung dimusnahkan. Dari awal hingga akhir, Bloodsword tidak berani melawan sedikit pun. Di belakang Ye Yuan, hati Yang King akan melompat keluar. Ini terlalu menakutkan, luar biasa. Satu kalimat dan pembangkit tenaga Kaisar Sakra Heaven mati. Orang harus tahu, seberapa besar harga yang harus dibayar surga untuk membunuh Kaisar Sakra Surga. Bahkan jika ada bantuan dari kota yang melindungi barisan besar, ingin membunuh pembangkit tenaga listrik Kaisar Realem juga sesulit naik ke surga. Dalam pertempuran besar di bawah penghalang surga absolut, ada banyak yang terluka tetapi sedikit yang mati. Selama bertahun-tahun, pembangkit tenaga Kaisar Realem yang benar-benar dibunuh oleh Heaven One sebenarnya juga tidak banyak. Sebaliknya, banyak pembangkit tenaga Kaisar Realem dari ras darah mati di tangan rakyatnya sendiri. Tapi hari ini, Ye Yuan memutuskan dengan sepatah kata, memberantas ahli Kaisar Sakra Surga yang perkasa. Hebat! Setelah ras darah mengetahui bahwa putra surgawi darah mereka sebenarnya adalah manusia, Yang King bertanya-tanya seperti apa reaksinya nanti. Bahkan memikirkannya terasa sedikit mengasyikkan. Blood Promise juga memiliki ekspresi bermasalah. Bloodsword dianggap bawahannya, dan hubungannya dengan dia masih dianggap cukup baik. Hari ini, dia benar-benar secara pribadi mengakhirinya. Blood Promise, kamu sepertinya sangat enggan. Ye Yuan memandang Blood Promise dan berkata dengan senyum yang bukan senyuman. Blood Promise terkejut di dalam hatinya dan buru-buru berkata, "Hahaha, kenapa harus aku?" Pedang darah dia benar-benar berani merencanakan untuk membunuh Yang Mulia, itulah caranya mencari kematian. Bawahan ini merasa sangat terhormat bisa bertindak untuk Yang Mulia. Wajah Ye Yuan jatuh, dan dia berkata dengan dengusan dingin, "Jangan menarik omong kosong ini dengan bawahan ini. Blood Promise, kau sampah. Pasukan 300.000 ini semuanya diambil dari para elit yang berpartisipasi dalam pertempuran 100 putra, kekuatan tempur mereka meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Bahkan seperti ini, kamu gagal mengalahkan kota raksasa Ki Selatan." Blood Promise terlihat malu ketika dia berkata, "Ya, Yang Mulia benar. Yang Mulia, tolong beri saya beberapa hari lagi." Sebuah pembangkit tenaga listrik asal dimarahi sebagai sampah oleh seseorang begitu saja. Tapi, dia tidak marah sama sekali, dan dia bahkan harus menghibur Ye Yuan. Tapi Ye Yuan menjentikkan lengan bajunya dan berkata dengan ringan, "Tidak perlu. 3 hari kemudian, luncurkan serangan umum."
Pembangkit tenaga Kaisar Realem akan diperintah oleh Anda. Mereka yang berada di bawah Kaisar Realem akan diperintah oleh bawahan ini. Bawahan ini akan memberitahu Anda betapa tidak kompetennya Anda. Petik 2. Dengan satu kalimat, dia langsung mencabut Blood Promise dari kekuatan militernya. Sehubungan dengan ini, Blood Promise secara alami sangat menghina di dalam hatinya. Tidak berada di posisinya, orang sama sekali tidak akan tahu betapa sulitnya pertempuran ini. Kali ini, dia benar-benar memimpin pasukannya, bertarung dengan Feng Xiaotian sampai kedua belah pihak terluka dan dikalahkan dan tidak mundur sama sekali. Namun, tetap tidak ada bedanya. Setiap kali, mereka akan melihat harapan untuk menembus kota. Tetapi setiap kali, mereka akan kembali dengan kekalahan. Benar-benar berpikir bahwa Anda dapat mengubah semua ini karena Anda adalah putra Dewa Darah. Perang bukan hanya tentang bersaing dalam kekuatan. Namun, dia tidak terlalu peduli tentang perebutan kekuasaan Ye Yuan. Akan lebih baik jika pertempuran ini gagal. Dengan Blood Divine Sun yang mulia sebagai bantalan daging, kegagalannya tidak akan tampak begitu mencolok lagi. Dengan yang mulia secara pribadi menahan benteng, ras darah kita pasti akan memenangkan pertempuran ini. Menghancurkan penghalang surga absolut akan dilakukan 3 hari kemudian. Blood Promise kari nikmat seperti yang dia katakan. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, Blood Promise, jangan berikan itu padaku. Sekarang, pimpin bawahan ini untuk melihat kota raksasa Qi Selatan. Tidak peduli bagaimana orang memandangnya, Ye Yuan berperilaku seperti seorang jenius yang berpuas diri. Jenius seperti itu juga yang paling mudah menderita kekalahan yang menghancurkan. Janji darah dipenuhi dengan penghinaan di hatinya. Tidak peduli betapa menakjubkannya Anda juga hanyalah seorang Saint Sovereign Heaven yang kecil. Benar-benar berpikir bahwa Anda dapat mendikte cara ini sendiri. Namun, pendekatan Ye Yuan cukup sesuai dengan kekuatan ras darah Giant Net City. Putra surgawi darah ini sangat tegas dalam melakukan pembunuhan dan mengeksekusi hal-hal dengan cara menyapu. Dia adalah panglima yang baik. Semua orang merasa disegarkan dengan putra surgawi darah seperti itu. Ye Yuan menyapu orang-orang di peringkat yang sama dalam pertempuran 100 putra. Itu sudah menyapu dengan semangat besar. Saat ini, Ye Yuan hanyalah keberadaan seperti dewa di hati mereka. Segera, Ye Yuan membawa 100 pembangkit tenaga listrik putra dan melewati lorong, tiba di luar kota raksasa Qi Selatan. Melihat kota raksasa Qi Selatan saat ini, hati Ye Yuan dan Yang Qing bergetar hebat. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana Feng Xiaotian dan pembangkit tenaga listrik di kota melewati 20 hari ini. Ada mayat di mana-mana di luar kota. Dalam jeda singkat ini, tidak ada yang pergi untuk mengumpulkan mayat-mayat itu juga. Itu karena pembangkit tenaga listrik di kota mengumpulkan semua kekuatan mereka untuk mempersiapkan pertempuran besar yang hiruk-pikuk berikutnya. Kota raksasa Qi Selatan sudah sangat bobrok. Kota yang melindungi Grand Array juga telah kehilangan keganasannya sejak lama. Pembangkit tenaga jalur formasi yang tersebar saat ini menggunakan seni restorasi asal kecil untuk memperbaiki formasi susunan. Hanya saja bahkan dengan seni restorasi asal kecil, tidak ada cara untuk mengembalikan formasi susunan ke puncaknya dalam waktu singkat juga. Ini karena pembangkit tenaga jalur formasi itu sudah hampir mati. Selama 20 hari terakhir, kegelapan tak berujung di kota raksasa Qi Selatan. Kemunculan parti Ye Yuan membuat South Qi Giant City segera bersiaga. Feng Xiaotian adalah orang pertama yang bergegas ke atas tembok kota, melihat ke sini dari jauh. Ketika tatapannya mendarat pada sosok itu tepat di depan, seluruh orangnya langsung ketakutan. Kejutan di hatinya tidak bisa lebih besar. Bab 2893 Apakah Anda sampah atau tidak? Bukankah itu Ye Yuan? Mengapa Blood Promise memiliki penampilan yang patuh berdiri di sampingnya? Ini terlalu fantastis. Seorang manusia Saint Sovereign Heaven berlari keras darah, dan bahkan alam asal Kaisar Sakra Heaven harus menghormati dan menghormatinya. Ye Yuan secara alami mengubah penampilannya ketika dia pergi ke perlombaan darah. Tapi, yang lain tidak tahu bahwa itu adalah Ye Yuan, tetapi Feng Xiaotian tahu. Sebelum pergi, Ye Yuan pergi dengan penampilan dan aura ini. Mungkinkah dia? Tidak, ini tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Tiba-tiba, Feng Xiaotian sepertinya memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dia akan menentang ide ini secara naluriah. Tapi,
Terlepas dari identitas itu, mengapa keberadaan seperti Blood Promise begitu hormat dan hormat padanya? Ini terlalu mengejutkan. Awalnya, mendengar berita bahwa putra Dewa Darah yang baru telah tiba, Feng Xiaotian putus asa. Meskipun kekuatan Blood Divine Sun tidak ada hubungannya, dalam perang semacam ini, fungsi Saint Sovereign Heavens dan True Sovereign Heavens sangat diperlukan. Pasukan yang terdiri dari 200 orang sudah cukup untuk menandingi pasukan yang terdiri dari 30.000 orang. Selain itu, masih ada pasukan ras darah 200.000 di belakang 200 orang ini. Tapi sekarang, Ye Yuan berdiri di depannya, telah menjadi Blood Divine Sun dari ras darah. Itu adalah Blood Divine Sun baru dari ras darah. Terlihat tidak lebih dari itu. Jangan meremehkan dia. Anda juga menyadari berapa banyak korban yang disebabkan oleh Saint Sovereign dan True Sovereign Hundred Suns kami selama bertahun-tahun. Putra Dewa Darah ini pasti lebih luar biasa. Orang ini benar-benar sombong. Dia berpatroli di atas tembok kota secara terbuka dan berani. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa kita tidak berani membunuhnya? Di kota, banyak pembangkit tenaga listrik mengungkapkan niat membunuh. Mereka sudah lama membenci perlombaan darah sampai ke inti. Apalagi orang yang datang kali ini, identitasnya luar biasa. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang, alisnya sedikit berkerut saat dia berkata dengan suara dingin, ada paling banyak 10.000 orang di kota raksasa Ki Selatan ini. Anda bahkan tidak bisa mengalahkan kota seperti itu, Blood Promise, kamu benar-benar sampah. Ini bukan pertama kalinya Ye Yuan memanggilnya sampah. Blood Promise ingin memukul Ye Yuan sampai mati dengan satu telapak tangan. Tapi sayangnya, dia tidak bisa. Ye Yuan memarahi, dia hanya bisa mendengarkan. Yang Mulia tidak sadar, orang-orang ini melakukan perlawanan keras kepala. Ini benar-benar tulang yang sulit untuk digigit. Setelah pertempuran besar dimulai, Yang Mulia akan tahu betapa keras kepala orang-orang ini. Blood Promise membela diri. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, oh, begitu. Tiba-tiba, sosok Ye Yuan bergerak, dan dia benar-benar bergegas menuju kota raksasa Ki Selatan. Semua orang tercengang. Ini, apakah dia menjadi gila? Memang benar bahwa ras darah itu kuat, tetapi Anda, seorang Saint Sovereign Heaven, apakah ini mencoba menentang surga? Benar-benar berpikir bahwa setelah Anda menjadi putra Dewa Darah, Anda menjadi tak terkalahkan di bawah langit. Tolong, salah satu dari alam kaisar mereka bisa memukulmu sampai mati dengan tamparan, oke. Tentu saja, Ye Yuan tidak akan cukup bodoh untuk pergi dan menyerang Kaisar Realm, dia pergi ke kamp utama Heaven One. Kamp utama terpisah dari alam kaisar. Jika tidak, begitu Emperor Realm bertarung, bagaimana mungkin mereka yang berada di bawah Emperor Realm masih bisa bertahan? Melihat Ye Yuan bergerak, banyak alam kaisar surga yang ingin bertindak. Feng Xiaotian berkata dengan acuh tak acuh tanpa meninggalkan jejak, meskipun Heaven One-ku lemah, itu juga bukan sesuatu yang bisa diinjak-injak oleh Saint Sovereign Heaven dengan sembarangan. Biarkan dia postur. Tuan kota ini ingin melihat seberapa besar kemampuan yang dimiliki putra surgawi darah baru ini. Feng Xiaotian benar-benar yang terpenting di kota raksasa Ki Selatan. Kata-kata yang dia katakan, tentu saja tidak ada yang membantah. Selain itu, alam kaisar ini juga cukup tertarik pada Ye Yuan, putra Dewa Darah ini. Jenius macam apa yang bisa menjadi putra Dewa Darah ras darah? Kulit kepala Blood Promise tergelitik, apakah orang ini mengalami kerusakan otak? Jika putra Dewa Darah mati di sini, dia tidak akan bisa membersihkan namanya bahkan dengan melompat ke Sungai Kuning. Namun, melihat Feng Xiaotian juga tidak bergerak, dia sedikit tenang. Sebelum memasuki Grand Array, Ye Yuan menatap Feng Xiaotian. Melihat tampilan ini, hati Feng Xiaotian yang telah tegang selama lebih dari 20 hari, akhirnya mereda. Ke atas, meskipun dia tidak menghabiskan waktu lama dengan Ye Yuan, mereka menjadi teman yang paling kuat. Pada saat ini, satu pandangan sudah cukup. Dia tahu bahwa Ye Yuan memberitahunya bahwa dia akan menyelesaikan sisi ras darah. Dia tidak tahu cara apa yang dimiliki Ye Yuan, untuk dapat memblokir 200.000 pasukan. Tapi dia percaya pada Ye Yuan. Ye Yuan benar-benar menjadi putra Dewa Darah. Jika bukan karena melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah memimpikannya, kan? Hal semacam ini sudah melampaui pemahaman mereka. Bahkan keajaiban semacam ini terjadi, jadi apalagi yang harus dia tidak percayai pada Ye Yuan.
Ledakan. Kota yang melindungi Grand Array langsung mendarat, dan semua jenis serangan mengerikan jatuh ke arah Ye Yuan. Kekuatan itu membuat kulit semua orang menjadi pucat. Arah kamp utama adalah titik lemah dari susunan besar, yang juga berurusan dengan beberapa pasukan di bawah Kaisar Realem. Tapi, tidak peduli seberapa lemahnya, itu cukup untuk membunuh Saint Sovereign Heaven yang sangat kecil juga. Tapi tepat pada saat ini, tubuh Ye Yuan meledak dengan cahaya darah yang cemerlang. Gelombang kekuatan asal menyembur keluar, melindunginya dengan kuat di tengah. Dalam sekejap mata, Ye Yuan benar-benar bertahan dari barisan besar dan bergegas ke kamp utama. Di kamp utama, para prajurit itu sangat tercengang, menyerbu ke arah Ye Yuan satu demi satu. Ye Yuan memiliki pandangan menghina saat dia berkata dengan suara dingin, sekelompok semut juga berani menghentikan kekuatan tak terkalahkan bawahan ini. Mati untukku. Astaga, astaga, astaga. Tangan Ye Yuan mengeluarkan sinar cahaya darah. Surga yang berdaulat suci itu, bahkan beberapa surga yang berdaulat sejati, mati saat bersentuhan. Dalam sekejap, Ye Yuan membunuh hampir 100 orang. Ekspresi Feng Xiaotian mau tidak mau, berubah secara drastis saat ini, berkata dengan suara galak, Bluta Zurepang, penguasa kota ini pasti akan mencabik-cabikmu. Namun, saat ini, Ye Yuan sudah menarik diri, melewati barisan besar, kembali ke kampnya sendiri. Sisi ras darah itu sunyi senyap. Ini, terlalu mengesankan. Bergegas ke kamp utama Heaven One sendirian dan mundur tanpa cedera setelah membunuh 100 orang. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Tatapan semua orang beralih ke Blood Promise dengan wajah aneh. Baru saja, Anda mengatakan bahwa tulang ini sangat sulit untuk digigit. Kata-kata Anda belum memudar dan Yang Mulia sudah pergi untuk membunuh dan kembali. Wajah ini ditampar dengan keras. Suara tamparan di wajah sepertinya menyebar di udara. Ye Yuan memandang Blood Promise dan berkata dengan dingin, ini adalah tulang keras yang kamu katakan sulit dikunyah. Blood Promise terlihat malu saat dia berkata, kekuatan tak terkalahkan Yang Mulia tidak tertandingi. Blood Promise jauh lebih rendah. Ye Yuan mencibir dan berkata, inferior. Bawahan ini mengatakan bahwa Anda sampah, tetapi Anda tidak yakin. Sekarang, apakah Anda pikir Anda sampah atau tidak? Aku sampah. Blood Promise ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. Terlalu memalukan. Anda, Blood Promise, memimpin pasukan beberapa ratus ribu dan gagal menyerang setelah menyerang selama berabad-abad. Saat Putra Dewa Darah Yang Mulia datang, dia melanggarnya sendiri. Meskipun itu hanya berputar-putar satu putaran dan dengan santai membunuh beberapa orang, ini adalah tindakan menamparkan wajah yang gila ke surga satu, sebuah pertunjukan penghinaan yang liar. Bisakah dia, Blood Promise, melakukannya? Apapun Heaven One yang kuat, apapun yang membuat perlawanan keras kepala, itu benar-benar sampah. Pada akhirnya, dia adalah sampah. Yang Mulia perkasa, kekuatan surgawi Yang Mulia tak tertandingi. Perlombaan darah akan menyatukan surga lengkap Grand Bright Jade hari ini. Gelombang sorakan meletus di belakang Ye Yuan. Tampilan sedikit keterampilan Ye Yuan secara langsung meningkatkan moral ras darah hingga ekstrim.